Kamu Gimana beragama lanjut? Kristen, kamu beragama Kristen, Kristen, saya beragama Kristen. Islam. Sabar Iya. dulu, sabar dulu. Hmm, Kamu beragama Kristen, saya beragama hmm, Islam. Saya punya hmm. kitab suci yaitu Al-Quranul Karim, kamu punya kitab suci yaitu Bible. Betul? Alkitab. Guna apa kita punya kitab suci beragama? Apa gunanya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Di Hei, tahun berapa lahirmu? abad 21. Anggaplah gitu, kan gitu. Nah, Jadi, ku pertanyakan samamu, kok tiba lahir kalian-kalian yang apologet ini seakan-akan kayak memecahkan negara aja kalian? Ibaratnya kayak mana? memecahkan apa? Memecahkan agama. Memecahkan apa? Agama. Di mana memecahkan gereja? Di mana? Di mana memecahkan agama? Di mana? Di mana Ya memecahkan agama? seakan-akan kayak betul kali Hah? dirimu itu ibaratnya paling suci dirimu. Kau kan minta anak muda, aku anak muda. Aku Oke, anak muda kamu anak Kristen. muda, punya akal. Hmm. Punya akal. Punya, punya. Oke. Masuk akal tidak kalau Tuhan punya jenis kelamin? Masuk akal sama kayak Muhammadmu. Oh, masuk Lanjut. akal. Oh, masuk Iya, akal. Iya, Nabi Muhammad iya. manusia. Tuhan punya Hmm. punya lato-lato Tuhan. Tuhan punya lato-lato. Tuhan punya lato-lato. Kubalikkan lagi samamu. Tuhanmu punya lato-lato juga. Laisa kamisli sayun, dia Jangan kau tidak turunkan serupa aku dengan ya. makhluk. Kau Itu boleh sudah saya. bertanya sama aku. Jangan takut nanti Iya, kutanya balik. Oke, Tuhan sip. Lanjut. saja laisa, Tuhan saya Asy-Syura ayat 11, laisa Hmm. kamisli sayun, dia tidak serupa dengan makhluk. Sekarang Tuhan kamu punya lato-lato. Lato-lato ini kayak telur maksudmu gitu. Jawab. Punya telur gitu maksudmu. Jawab Kayak dulu. seperti kita Tuhan, ini. sabar. Tuhan kamu punya lato-lato. Jawab dulu. Sudah saya jawab kan? Dengar dulu. Lato-lato yang kau sampaikan ini ibaratnya kayak punya kita ini. Gitu Iya, maksudnya. ada. Ada Gitu. dalilnya. Ada dalilnya. Ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Lato-lato burung-burung yang panjang begini. Ya namanya Tuhan Yesus itu kan berwujud sebagai manusia. Itu ya pasti ada lah. Berarti Tuhan Logikanya ya. kamu manusia. Berarti Tuhan kamu manusia. Kamu menuhankan manusia. Bukan menuhankan manusia. Dialah yang menyerupai manusia. Paham? Pergunakan Loading? akalmu, bro. Agama tidak mungkin Punya kan akalku. Oke. Lanjut. Pergunakan akalmu. Sabar. Lanjut. Oke. Hmm. Kamu mau Tenang. diskusi sama saya? Boleh. Ambil bibel kamu, pegang bibel, diskusi sama saya. Ada bibel, pegang bibel. Pegang bibel di tangan, baru duduk diskusi sama saya. Pergi ambil, cepat, pergi ambil. Tanggal ya. Sabar. Pergi ambil. Yang dikirim itu anak-anak muda seperti ini lihat dari muka, ini dia cerdas orangnya ini. Begitu. Kirimlah anak-anak muda seperti ini, orang-orang yang cerdas, yang berani seperti ini. Ini yang diskusi enak. Ya. Kalian kirim Saling kuat-kuat. mau menerima ya bang ya. Jangan nanti kau pandai ngomong tapi kau nggak pandai nerima. Kadang kebanyakan apologet kayak gitu. Abang, Apologet kau. kalau saya Takut nanti selagi moderatormu kamu- kau turunkan ya, pula. ya. Ya lanjut. Selagi kamu berbicara masih tertulis yang ada di dalam kitab suci kamu, saya sebagai orang Islam menghargai karena itu keimanan kamu. Tetapi kamu Ya, berbicara betul. tidak tertulis di dalam kitab suci kamu, mohon maaf, saya ini orang punya berakal, tidak mungkin Ya, saya menerima. sama kita, Karena sama. dalam Bible itu tidak boleh menambah-nambahkan firman Tuhan dan tidak boleh Ya, mengurangi betul. firman Tuhan. Betul. Oke? Oke. Buka Yohanes 14. Tapi di dalam nomor Bible, 1. dengar ya, di dalam Bible jangan kau ambil satu-satu ayat. Di dalam Bible Ya. itu baca keseluruhan. Oke? Oke. Coba lanjut. coba kamu buka Yohanes 14:1. Kamu terangkan sama saya karena itu Bibel kamu, hak kamu untuk menjelaskan kepada saya. Yohanes berapa? Yohanes 14 nomor 1. Nomor 1 aja. Kan aku bilang sama kamu, baca keseluruhan, jangan cuma satu aja. Silakan baca mau baca seluruh pun bisa, mau baca nomor 1 pun bisa karena pertanyaan saya di situ simpel saja. Nah, cepat. Nanti ku tanya balik kau ya. Oke. Iya, diskusi dua arah Tentang kita. agamamu nih, biar nanti kau jangan malu Iya. sendiri. Nah, jangan bahas-bahas agama Kristen aja kau. Kenapa nggak Hindu Buddha yang kau bahas? Aneh kalian. Lanjut. Tidak ada Hindu Lanjut. dan Buddha di sini. Kalau ada Hindu dan Buddha di bawah Konghucu pokoknya kalau di bawah kalau ada Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Ortodoks, pokoknya Yahudi, apa semua naik. Nah, itulah kau. Ortodoks. Agama orang kau pun sembarangan ngomong. Ortodoks, sorry, Ortodoks. Nggak boleh Baca. kau. Agama orang itu. Nggak boleh sembarangan ngomong kau. Apa yang Baca. nomor berapa? Ayat berapa? Ayat 1. Janganlah geli. Ayat 1 aja. Terserah mau semua atau ayat 1 juga. Coba baca 1 dulu. 1 belum lolos, mau 2. Yohanes 14 ayat 1 ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Kalau kamu berakal, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Kedua-duanya menurutku. Ya, Dari ada arti berapa? dari kata ini. Ada berapa yang harus kita percaya? Kedua-duanya. Kan kedua-duanya. Berarti 2.
Paham? Ada dua. Ada Ya. dua. Mana Tuhan langit dan bumi? Kedua-duanya. Berarti Tuhan kamu dua. Ya. Dua Tuhan kamu. Iya. Waduh. Turun. Nah, cuma modal nekat. Jangan sosok berani di hadapan saya. Tuhan kamu saja sudah digantung hanya pakai sempak. Tuhan dua kan? Sudah bilang Tuhan dua kan? Karena diskusi dengan emosi. Sementara Yesus mengatakan cuma satu-satunya. Dia bilang dua. Berarti bukan pengikut Yesus tadi, pengikut iblis. Nah, mau diskusi dengan emosi. Jangan emosi sama saya, bro. Ya. Tuhan kamu saya tidak takut ya. Halo Bang, jangan pakai emosi lah. Iya, Islam Kristen, Bang. Oke, beta tidak usah open cam saja. Oh, tidak Bang Rodian. boleh. Di sini ada perjanjian kekal antara saya Tidak, dengan tidak. netizen. Tidak lama pertanyaan saya begini. Tidak lama saja Bang Rodin. Tidak lama. Ya, saya mohon maaf ya teman-temannya. Karena kamu tidak bisa open cam, jadi saya turunkan. Karena ini perjanjian kekal antara saya dengan netizen. Ya, saya mohon maaf. Jadi buat kalian Kristen-Kristen, ya, di dalam Yohanes 14 nomor 1, pelajari dulu bagaimana kalian mau kaji satu perikop sementara nomor 1 saja kalian jawabnya ngawur. Naik yang satu mengatakan 1, naik yang satu mengatakan 2, naik pula yang satu mengatakan 3, naik adil yang satu mengatakan 1. Begitu. Jadi pelajari Bibelmu baik-baik ya. Diskusi jangan pakai emosi. Begitu. Kau mengatakan bahwa kami ini mengganggu agama kalian. Di mana kami mengganggu? Kalian pikir kalian punya Bibel itu penghujatan yang paling terbesar kepada Islam. Nama Alkitab, nama Allah, Rasul, alim ulama, semua ada di situ. Terus dari mana kata-kata itu kalian dapat? Asal kalian framing. Kalian kan agama dari Arab. Tetapi semua istilah-istilah di dalam Al-Quran ada sama Bibel kalian. Coba. Kisah para rasul. Rasul itu bahasa apa? Bahasa Arab. Kenapa tidak pakai apostolos? Begitu. Jadi di sini siapa yang sudah dikatakan bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan dia tidak diperanakan. Allah, kalian ambil, kalian taruh di Bibel kalian mengatakan Allah punya anak. Bukan itu hujatan. Kenapa tidak pakai kata theos? Sementara original teks kalian adalah theos. Kalau malu pakai kata theos, ganti kata tesi. Kenapa Islam tidak berdiskusi sama Hindu? Kenapa Islam tidak berdiskusi sama Buddha? Karena Hindu dan Buddha itu mereka berdiri dengan apa? Istilah mereka sendiri. Tapi kalian, kitabnya orang Yahudi diambil, Tuhannya orang Islam dipakai. Original teks kalian itu Tuhan itu namanya Theos. Theos itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi dewa. Kalau malu sama Theos, ganti sama Tesi. Siapa tahu Tesi itu jadi dewi, jadi Tuhan kalian dewa dewi, punya anak, nah itu cocok. Pakai kata-kata Allah, Allah, alif lam lam ha, baru kalian bilang Allah. Kalian mau abad pertama, mau abad ke-10, mau abad ke-11, mau abad ke-3, abad ke-4, abad ke-5. Saya tidak pusing itu. Yang saya pusingkan itu di kitab, di original teks kalian ada tidak kata Allah? Tidak ada. Terus kenapa di terjemahan ada kata Allah? Oh, karena dia sarapan dari bahasa ini, dari bahasa ini. Dongo-dongo kau itu. Naik-naik sok berani. Oh, kalau di depan saya sudah kusalipkan kau terbalik itu. Kau tidak tahu kalau saya ini banyak sekali tatoan. Jangan kau sok-sok sama. Saya tidak suka begitu. Kalau mau naik, saya anak muda. Ya, ambil Bibel, sudah ambil Bibel. Ayo kita duduk. Jangan pakai emosi. Kalau sudah buka Bibel itu, orang Islam itu kalau dalam keadaan emosi, dia berwudu dan dia buka kitab suci, itu emosinya turun. Begitu. Ini kalian ambil Bibel, buka Bibel, tambah emosi. Makanya di sini saya bertanya-tanya, apakah kitab kalian itu betul-betul kitab suci, apa kitab sok suci?
Di tempat saya ini diskusi dua arah, bro. Nggak suka diskusi satu arah. Lu bawa Alkitab habis itu kau turunin orang, tujuanmu apa? Apa? Kau ini kan anak Aku muda, nampakkan kan? wajahku loh. Aku gentle loh. Iya. Jangan Iya. panik kau, jangan panik. Jangan panik. Aku cuma mengasih tahu kebenarannya sama kau supaya nggak usah kau gonggong kayak gitu. Santai aja. Kau minta anak muda. Ini anak muda, Kristen. Santai bentar. Santai aja kau, santai aja. Kau santai. Jangan gemetar kau. Jangan gemetar. Ya. Kau bilang gini, dengar ya. Kau bilang ajaranku sesat. Kau nggak sadar. Yang viral-viral apa? Pesantren. Disodomi gini, apa responmu? Gak ada kau bahas. Iya gak sih? Sebagai manusia kau yang baik, yang berakal kau. Harus berpikir kau di situ. Kok bisa kayak gini? Kau urus agamamu dulu. Kau bikin tembok setinggi-tingginya. Kau baikkan umat-umat semua. Jangan ngehujat. Paham? Jangan kau bilang Kristen Tuhan dua. Aku belum lagi menjelaskan samamu. Memang yang ditulis di sini memang dua Tuhan. Ibaratnya dua di sini. Tapi dia ini satu. Paham gak sih kau? Jangan kau ngejas orang seakan-akan Kristen ini. Kau nggak sadar akan dirimu. Paham gak sih kau? Loading? Sudah. Biar kau cerna di otak akalmu itu dulu. Tahu kau? Sudah. Ku jelaskan nih biar tahu kau. Ku jelaskan yang ada di dunia ini ya. Biar cerna kau, jangan kau turunkan panik kau. Ini yang ada pengalamanku aja. Tahu kau luwak white coffee? Tai musang dihalalkan di Indonesia. Tai loh, najis loh. Diminum. Ku bilang kau, mau ku bilang loading Ustadz penuh najis? Pasti nggak mau. Ini tai apa? Ini tai apa? Ini. Belum lagi yang besar di bawah. Semua kita manusia ini penuh tai. Coba aku tanya sama kamu dulu bang. Jangan kau menghina ibaratnya Tuhannya dua. Tuhannya gini. Seakan-akan kayak dirimu tuh bagus sekali gitu. Nggak boleh. Gimana sih kau? Sampai kau kayak gitu dengan pedenya kau menghina-hina kayak gitu. Aduh, betapa bangganya kau kawan. Besarnya dosamu kawan. Ya, ngomong kau. Tolong di mute ya. Kita ganti-gantian ya. Ya, boleh. Oke, sip. Aku gentle, tenang. Aku udah naik si Zoom. Baik. Dia mengatakan tadi, itu si luwak kopi tai dihalalkan. Nih. Ini saya karena baca saya. Kalau yang baca kamu, kamu. Yesaya 36 nomor 12. Tetapi juru minum agung berkata, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu, bukan saja kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tai. Memakan tainya dan minum air kencingnya. Kenapa? Ini maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Tertulis ini makan tai di dalam Bible ini. Tai semua ini. Apalagi kalau kita tulis. Baca baik-baik bang. Sabar dulu. Aku boleh ngomong? Saya tulis. Oke. Iya sabar. Tai. Nah, kita tulis ini kalau kita buka ini tai semua nih, tai. Kenapa banyak sekali di kitab sucimu tai semua itu? Kamu kalau dikasih sabar, saya kasih pilihan sama kamu. Kalau dikasih kencing unta ditambah dengan susu dibuat jus dengan tai sama kincing dibuat jus dikasih, kamu pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih kencing onta bersama susu apa? Itu kencing onta tuh ajaranmu. Ya, Betul gak sih? Kau dibolehkan makan kencing onta, kami nggak boleh, haram. Nggak boleh makan kencing onta kami. Nggak bisa. Tai tadi. Tai bagaimana tadi? Onta aja nggak mau minum kencingnya, kau minum kencing onta. Kan aneh kau. Terus tai ini bagaimana? Tai ini bagaimana? Yesaya nih. Bang, ginilah kalau mencintai. Jadi mencintai gitu. Mencintai. Harus belajar bahasa Indonesia kau. Jadi kalau Mana aku mencintaimu, jadi aku mencintai kau. Gitu nggak mungkin. Logikamu belum lagi loading. Dengar. Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tainya dan meminum air kencingnya? Ini tai apa? Bukan mencintai, tetapi tai. Belum selesai kau baca. Sini ku baca. Kayak gini cara membaca loading. Biar tercerna kau otakmu. Sini ku baca. Bikin ke atas. Buka situ baca. Buka situ. Itu ada Bibel kan? Buka situ. Ku bikin panik kau. Ku bikin goyang kepalamu tuh. Tenang kau. Botakmu tuh ku bikin tumbuh semua rambutmu. Tenang kau. Amanah. Cepat, ku bikin panik kau. Aku nggak emosi, santai. Aku orang Batak, santai. Kau yang ku bikin stres nanti, tenang. Aku adik si Zuma aku nih, tahu kau? Sering nek si Zuma, kayak itu yang apologet yang baik. Dia mau mendengar orang,
Aku pun mau mendengar dia. Bukan kau langsung, cuy, bangganya kau kayak gitu, kayak gini umat muslim. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Aku tahu. Kata Edis ada setan di dalam lubang hidung. Begitu ya, jatuh kau kan, berarti kau setan. Di dalam lubang hidung orang Islam itu ada setan. Kenapa kau jatuh berarti kau setan. Kau setan begitu, ya. Jangan kau tunjukkan kau di tempat saya begini kau sosok begitu, jangan tunjukkan begitu. Di sini jangankan kau, Tuhan kau sama Paulus saya tidak berkutuk, tidak berkutuk. Ini sudah tertulis jelas-jelas memakan tainya dan meminum kincingnya. Dibilang mencintai. Tai saja dibilang mencintai. Bagaimana mencintai jadi tai? Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Panas di bawah. Kau yang jatuhkan loading. Iya, karena setan. Kan saya. Nah, langsung dia jatuh kan. Makanya dia setan kan, Pak. Bapak lagi ini. Ini besok-besok, Pak, usulkan di gereja saja, Pak. Kalau boleh di sebelah kiri. Kenapa di sebelah kiri itu buat satu petakan khusus orang tua-tua untuk belajar bertobat di situ. Kenapa loading posisi sebelah kiri bukan sebelah kanan? Karena jalan menuju ke neraka itu sebelah kiri. Kenapa panas kalian di muak? Panas kalian. Naik ke sini kita berdiskusi yang tertulis di situ. Bukan kau tai minum kincing onta. Makanya saya kasih kamu analogi. Ketika kincing onta dicampur sama susu dengan tai dicampur sama kencing, diberikan kamu pilih yang mana? Kalau cuma ada 2 pilihan, kau pilih yang mana? Kau bikin mimpi buruk. Mimpi buruk itu Tuhanmu itu waktu tidur di perahu itu, terus dia mimpi badai datang itu. Mimpi buruk. Jangan sok-sok jago di sini, Bang, ya. Tuhan kalian saja itu dicambuk, dipukul, apalagi kalian. Ya, jangan sok-sok jago di sini. Islam itu tidak pernah mencari musuh, tetapi ketika dihadapkan dengan satu musuh, haram satu langkah untuk mundur. Jika kamu baik, saya akan lebih baik daripada kalian. Begitu. Jika kamu jahat, saya tunjukkan bagaimana jadi penjahat yang sebenarnya tuh. Islam itu rahmatan lil alamin. Jika kamu naik, tunjukkan kamu punya kesopanan. Jangan kamu sosok jadi pahlawan. Ketika kamu naik, lihat saya barbar begitu, itu karena awal mula dari kalian. Kalian ini kan penyamun. Gitu. Jika kamu baik, kita orang Islam itu, seandainya kamu baik-baik di atas komal saya, terus saya buat kamu seperti itu, yang marah itu bukan orang Kristen, orang Islam sendiri yang akan marah kepada saya. Karena ketika ada Kristen yang baik, maka kami diperintahkan dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya akan menunjukkan bahwa saya lebih baik daripada kamu. Tetapi kamu menunjukkan sifat kamu seperti babi, nanti saya tunjukkan bagaimana cara menangkap babi yang baik dan benar. Makanya kafir itu kan ada 2. Ada kafir yang kita lindungi dan ada yang kafir kita perangi. Kamu mau jadi kafir yang mana? Tidak mungkin di tengah-tengah. Begitu. Begitu kalau kamu naik, lihat kalau ada orang Islam lagi barbar begitu, karena itu ada penghujat dari kalian yang naik begitu. Karena kalian ini kan tukang hujat, penghujat itu dari kalian. Mana buktinya kalau Kristen itu menghujat, Bang Loading? Lihat Galatia 3:13. Anak Maria yang dikasihi oleh Bapa, mereka katakan terkutuk, hanya pakai sempak tergantung di kayu salib. Penghujat itu. Begitu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Loading menjadi polisi, berarti loading polisi. Netizen menjadi tentara, berarti netizen tentara. Kristus telah menjadi kutuk, berarti terkutuk. Kalian mengatakan anak Maria terkutuk. Datang Al-Quran mengatakan dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan. Wa ma qataluhu wa ma salabuh, melainkan telah diserupakan. Baru kalian bilang kami menghujat. Justru kehadirnya kami di tengah-tengah kalian agar stop lisan-lisan kalian mengatakan anak yang dikasihi oleh Bapa yang di sorga itu terkutuk. Stop. Paham sampai sini? Saya ini kalau emosi saya kalian ini
Silakan, silakan Ini. kamu sampaikan, silakan. Ini, aku nggak ada membela Kristen, membela Islam nggak ada, tapi argumenmu itu nggak agak menggelitikku. Nah, di Makanya situ minta naik poinnya, aku. saudaraku. Di Hmm. situ poinnya. Ketika Hmm. kamu datang, kamu ini mungkin baru kenal saya. Ketika kamu datang di komal saya dan kamu lihat saya itu lagi barbar, berarti saya baru menghadapi penghujat dari Kristen. Oke? Bukan Paham baru sampai kenal situ? bang, bukan aku Oh, sudah lama baru kenal kenal saya, bang. sudah Aku lama. udah pernah ngeliat VT ya bang. Wih, Aku udah pernah artis ngeliat. berarti Jadi saya. aku nggak mau, aku bilang ya, apologet Ya. yang cuman yang ibaratnya mau menerima saran orang, cuman si Zuma satu, yang Muslim ya. Selebihnya kalian Terus kamu mau kasih saran apa sama kayak saya biar ibaratnya, saya terima? Kamu kasih hah? saran apa sama saya biar saya terima? Kasih saran apa sama saya? Kan enak gitu bang gitu. Gini kan enak. Saranku samamu bang, gini, boleh kau berargumen tentang agama Kristen nih gini-gini. Bagus, niatmu baik. Bagus niatmu baik. Kau bahaslah Kristen ini gini-gini. Kau tidak sadar bahwasannya kau ini kau mayoritas loh. Nggak rugi kau kayak gitu. Kenapa aku bilang nggak rugi? Kami ini sedikit Indonesia nih, sedikit. Kau berargumen membahas Kristen. Jadi orang berpikir kau nggak kayak mana ya bilangnya ya. Umatmu banyak nih, umat kami sedikit. Kau bahas pula tentang Kristen. Tentu orang tentang ibaratnya tergelitik lah. Kayak mana lah Kristen ini? Kepo. Nggak rugi kau. Yang Kristen kau bikin pindah ke Islam, berapa persen ya kami minoritas. Yang Islam sebanyak itu kalian pindah ke Kristen, nggak merasa rugi kau? Rugi sih, kok menurutku. Sudah? Boleh gantian? Oke. Ya. Kamu mengatakan kalian itu mayoritas di sini. Kami mayoritas tapi kami tidak pernah menghujat. Kalian minoritas saja penghujat kiri kanan. Kok nggak menghujat? Kau bilang aku tadi kurus kering tulang gini-gini. Jangan bawa fisik. Kalau mau bawa fisik bisa tanda tangani kontrak. Main diring gitu aja. Jangan main fisik. Betul nggak sih? Oke, Kau membaca kutanya aja sama- nggak lurus. Bahasa Indonesia aja nggak lurus. Sabar, kutanya sama Sejelas kamu. itu ku bikin mimpi buruk kau. Terus kau baca, kau bikin kan kau bodoh. Baca Sabar, aja nggak kutanya- jelas. Iya, sabar. Kutanya sama kamu. Ah. Iya, kamu itu gendut apa kurus? Jujur. Ya, pas lah. Kalau dibilang kurus nggak? Berarti sama ketika saya mengatakan kamu kurus. Hujatan atau tidak? Ya Saya mengatakan- hujatan. Kayak ibaratnya kau lah botak aku bilang. Kau botak nggak? Ya ada apa-apa. Memang saya Itu sama aja. Jangan kok. Itu gundul kau. Pantasan penyakitan kepalamu. Sembarangan aja. Kayak gitu botak sama kepala kayak aku. saya. Ini botak kepala saya ini karena pelajari Bibel kalian biar kalian itu Kau- sadar. Yang tadi kau menyembah botak manusia kepalamu terkutuk, tuh menyembah gini. kepada Tuhan yang benar. Gini, kau botak kepalamu tuh karena banyak penyakitan isi otakmu tuh. Makanya botak kau. Pusing kepalamu. Makanya nggak mau tumbuh rambut. Iya, dengar. Pusing kau. Saya botak ini Hmm. begini. Kenapa saya itu tidak gondrong? Karena ketika saya gondrong, rambut saya tidak bisa tumbuh karena setiap hari kaji Bibel kalian agar kalian stop menyembah manusia yang terkutuk. Salah kau. Salah kau. Oke, Yesus terkutuk atau tidak? Jujur. Matamu yang terkutuk. Matamu terkutuk tuh. Berarti hapuslah Galatia 3:13. Kalau begitu. Astaga, abangku. Astaga. Aku bilang sama abangnya. Aku nih, menurutku nih bang, kenapa lah kita nih ribut di Saya Indonesia mau ini? tanya sama Karena kamu, apa? Kamu datang ke sini mau diskusi atau tidak? Mau diskusi, kau takut? Ku bikin mimpi Oke, buruk silakan kau nanti. tanggapi. Tidur kau nanti terpikir kau sama aku. Aduh, betul pula kata Oke. si Kristen monyet ini ya. Silakan Pasti itu. tanggapi tema saya. Silakan tanggapi tema saya. Kalau mau diskusi, silakan. Oten ajaran bingung. Kenapa bingung? Ya karena kau Muslim, kami Kristen, paham? Oten ajaran bingung karena kau Muslim. Cobalah kau lahir Kristen. Pasti kau ngerti. Karena Oke. kau Muslim lah. Bahwasannya kau sok pengen tahu, sok paling tahu. Bahwasannya kau masih itu. Tuh. Boleh kita buktikan? Boleh kita buktikan antara saya dengan kamu siapa yang bingung? Boleh? Boleh, aku bikin goyang kau, aku bikin goyang. Ayo, boleh. Ayo, lanjut. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri, tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ini sosok siapa? Tuhan Allah. Oke, Tuhan Allah tidak dapat dilihat, tidak dapat terhampiri. Coba kamu jelaskan sama saya berlandaskan dalil yang ada di Bibel kamu, bagaimana cara kita mengenal Tuhan yang tidak terlihat, yang tidak dapat terhampiri. Apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya datang ke dunia, dan mana dalilnya? Silakan. Aku perjelaskan sama abangnya. Aku perjelaskannya. Aku kalau soal dalil agak kurang, tapi aku soal pengetahuan aku bisa kau bahas. Paham? Bro,
Kamu Gimana beragama lanjut? Kristen, kamu beragama Kristen. Kristen, saya beragama Kristen. Islam. Iya. Sabar dulu, sabar dulu. Kamu beragama Kristen, saya beragama Islam. Saya punya kitab suci yaitu Al-Quranul Karim, kamu punya kitab suci yaitu Bible. Betul? Alkitab. Guna apa kita punya kitab suci beragama? Apa gunanya? Gunanya Alkitab ini, ku bilang ya, makanya ada agama Kristen dan Islam, itu tuh sebenarnya tujuan jembatan menuju surga. Karena yang baik-baiknya lah yang kita ambil, jangan yang buruk-buruknya diambil, paham? Gunanya apa kita punya kitab suci beragama? Apa gunanya? Gunanya untuk mengetahui apa sejarah masa lalu nabi-nabi kita, paham? Terus? Ya, Apa itu gunanya kita punya kitab suci? Apa gunanya? ibarat kau lah, kau punya baju, apa guna bajumu? Coba tanya, itu logikanya. Ku bikin mimpi kau, tenang, ku bikin mimpi buruk kau, tenang, santai, slow. Pelihara orang ini masih Kau turunkan lagi, takut terus kau. Jenggotmu tuh ku bikin panjang nanti tuh, kan pakai filter kau tuh. Ku bikin panjang nanti tuh. Ya kalau orang sama kamu begini 10 orang harus hadapi saya, kalau kamu sendiri ndak bisa. Ya, Sabar. berarti kau nggak gentle kau, nggak mau terima, Mungkin pusing kau. Oke, kamu jelaskan Boleh, coba. Kamu jelaskan bagaimana cara kita mengetahui Tuhan yang tidak dapat dilihat itu. Saya Enak, tunggu kan? jawaban kamu. Silakan, saya tunggu. Silakan jelaskan. Gimana maksudmu? Dialah satu-satunya yang tidak takluk Apa kepada pertanyaannya? maut. Kau putus-putus. Oke. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Tadi kamu sudah katakan ini sosok Allah Bapa. Bagaimana cara kita mengenal sosok Allah Ya. Bapa yang tidak terlihat, tidak terhampiri ini? Apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya datang ke dunia, dan mana dalilnya? Silakan. Aku bilang dalil, aku nggak bisa melihat dalil. Ibaratnya aku belum memahami Bible nih, aku nggak pendeta. Kan aku bilang samamu, jangan kau bahas dalil sama aku nggak ngerti, aku akui. Jadi ketika kamu mau menjelaskan itu kepada saya, berlandaskan asumsi kamu atau berlandaskan dalil yang ada dalam kitab suci kamu? Bukan berlandasan asumsiku, berlandasan nyata ada di bumi ini. Jadi kalau pertanyaanmu seperti itu, Loding, dengar dulu ya. Jadi pertanyaanmu seperti itu, ibarat kau menanya ke aku, kayak mana sejarah dulu di zaman Nabi itu. Menanya kayak itu kau tentang sama aku. Aku nggak tahu, karena aku belum lahir di zaman itu. Saya kasih satu ilmu buat kamu. Saya kasih satu ilmu bikin buat mimpi kamu. buruk kau. Oke, ayo. Saya kasih satu ilmu buat kamu begini. Kamu beragama Kristen, kamu punya kitab suci. Ya. Saya beragama Islam, saya punya kitab suci. Diam dulu. Ya, diam dulu. Guna apa kita ini punya kitab suci? Agar satu ketika kita berbicara masalah agama, maka kita buka kitab suci kita. Ketika ada orang bertanya tentang keislaman, saya buka kitab suci saya menjelaskan sesuai kitab suci saya. Dari Al-Quran, dari hadis, dari tafsir-tafsirnya. Begitu juga ketika saya bertanya kepada kamu, kamu buka kitab suci kamu. Karena agama ini itu berlandaskan dengan dalil. Jadi kamu menjelaskan kepada saya berlandaskan dalil. Contoh. Putus. Contoh. Sudah aman? Udah aman. Oke. Ketika kamu mau menjelaskan kepada saya tidak berlandaskan dalil, terus kamu menjelaskan berlandaskan apa? Contoh nih. Ketika ada orang Kristen bertanya kepada saya, Loding, Tuhanmu siapa? Saya bilang Tuhan saya namanya Allah. Dalilnya mana? Ada di Al-Quran, Toha ayat 14. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, dan sembahlah aku, dirikanlah sholat. Nah itu, terus ditanya lagi, Loding, apakah Allah itu nama apa gelar? Saya jawab pakai kitab suci saya lagi, pakai Al-Quran. Allah itu adalah nama, dalilnya mana? Al-Fatihah ayat 1, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, ditanya lagi, Loding, bagaimanakah bentuk Allahmu itu? Dijawab lagi pakai Al-Quran saya. Laisa kamislihi syai'un, dia tidak serupa dengan makhluk. Ditanya lagi, Loding, kenapa Tuhanmu tidak serupa dengan makhluk? Dijawab lagi pakai Al-Quran saya. Karena tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya.
Ditanya lagi, Lodin, bisakah saya melihat Tuhan kamu? Dijelaskan lagi dalam Al-Quran saya. Saya pakai dalil di dalam Al-Quran. Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Terus Lodin, bagaimana Tuhan kamu menunjukkan keberadaannya kalau dia tidak dapat dilihat dengan mata? Maka dijelaskan lagi dalam Al-Quran saya. Quran surah Fusilat ayat 53. Tuhan menunjukkan keberadaannya dari ciptaannya dan pada diri kita. Ya. Nah, setelah itu ditanya lagi, Loading, apakah ada ciptaan Tuhanmu yang tidak bisa ditolak oleh seluruh manusia? Ada. Dalilnya mana? Quran surah Luqman ayat 10. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Begitu kamu bertanya kepada saya dan saya sudah jelaskan berlandaskan dalil yang tertulis dalam kitab suci saya, itu kamu mau percaya atau tidak bukan urusan saya. Tugas saya menyampaikan sesuai dengan tertulis di Bible saya. Sekarang saya tanya sama kamu. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan yang tidak terlihat itu? Tolong dijelaskan berlandaskan dalil agar saya tidak tolak. Karena itu keimanan kamu ada tertulis. Saya harus menghargai. Silakan. Gini Saya bang, ikut. Jelaskan. berarti jadi abang meminta kayak mana caranya bukti Tuhan itulah, kayak mana cara kita menyatakan Tuhan ini ada gitu maksudnya kan? Tapi kalau dalil aku nggak bisa menjelaskan. Saya ulang ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. 1 Timotius 6 nomor 16 itu dalilnya ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Tadi kamu sudah mengatakan bahwa ini sosok Allah Bapa. Timbul pertanyaan, bagaimana cara kita mengenal sosok Allah Bapa yang tidak terlihat dan tidak terhampiri ini? Bagaimana caranya? Silakan. Gini, caranya kan gitu. Kalau ku kasih tahu samamu, kalau aku tahu cara menuju kemana ke arah rumah Tuhan itu, ku bilang samamu ya, lihat dulu, biar tercerah di otakmu nih. Kalau aku tahu di mana alamat Tuhanku, nggak perlu aku ngomong samamu. Apa, Loading, alamat Tuhan di jalan ini ya. Kalau sudah tahu aku alamat Tuhan, nggak perlu aku debat-debat kayak gini-gini. Dah ke rumah Tuhan aku, paham? Oke ya. Sekarang aku tanya samamu. Ini yang agak heran aku. Tak kenapa kalian ini benci melihat Kristen ini makan babi anjing? Itu satu. Ada satu nih pertanyaanku. Pernah kau ngeliat kisah Nabi Nuh membikin kapal? Pernah? Jadi ginilah apa kata Nuh waktu udah siap kapal ini. Hai semua hewan-hewan yang ada di bumi, makhluk ciptaan Tuhan, naiklah ke kapal. Ada Nabi Nuh ngomong, kecuali babi dan anjing ya, haram itu. Ada dia ngomong kayak gitu? Ku bikin mimpi buruk kau. Ada? Nggak ada. Ya nggak ada. Karena aku tahu ciptaan Tuhan itu ibaratnya inilah. Aku diciptakan nih sama Tuhan nih. Hei, Onki. Ku ciptakan kau utuh, seutuh-utuhnya di bumi ini, Onki. Sempurna, berakal, lebih berakal tinggi dari makhluk yang ada di bumi. Oke? Itu kata Tuhan tuh. Nikmatilah apa yang ku beri di bumi ini. Cerna ya, jangan cuma ambil kata-kata buruknya aja. Nikmatilah. Kecuali babi dan anjing, haram itu. Jangan kau makan ya. Gak ada Tuhan ngomong kayak gitu. Onki, kau potong besok kalau udah sampai di bumi, potong itu ya. Kalau gak dipotong gak masuk surga kau besok. Gak ada Tuhan ngomong kayak gitu. Jadi, saranku sama abang, berbuat baiklah kau. Ajarkan ajaran agamamu yang betul-betul baik. Aku tahu agamamu itu baik. Tahu. Kenapa Indonesia ini ribut masalah Islam dan Kristen? Menurutku, karena nama-nama kitab kita sama-sama al di depan. Mungkin Al-Eldul, Al-Quldul. Jadi Al-Kitab, Al-Quran. Mungkin di situ kita ribut. Kenapa nggak sama Buddha, sama Hindu? Kayak di negara Vietnam, Buddha sama Islam. Kayak di negara ini, Kristen sama ini. Kenapa kok kita ini? Sedangkan negara Indonesia merdeka, dengar dulu bang, sedikit nih, satu ini aja. Indonesia merdeka, Indonesia kita ini merdeka loh. Ada orang Indonesia ngomong kayak gini, kau orang Kristen, kau orang Islam, gak boleh kau merdekakan Indonesia. Ada? Gak ada. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mari kita basmi mereka. Itulah yang setauku. Oke? Boleh saya? Ya. Boleh giliran saya? Oke. Lanjut. Tolong di mute, saya terangkat sama kamu. Oke ya teman-temannya, berarti kita sudah tahu ya, dari jawaban beliau itu sangat luar biasa ya, penjelasan beliau itu jelas, tepat, dan sesat. Oke, begini, saya dulu.
Begini cara menjelaskan Bible kamu, ku ajarkan sama kamu, kamu nyimak baik-baik, duduk dengan manis, nyimak baik-baik. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri, tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ini sosok Allah Bapa, benar. Loading, bagaimana cara kita mengenal sosok Allah Bapa ini? Karena dia tidak terlihat. Apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya di dunia? Jawabannya ada di Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang tunggal yang menyatakannya. Berarti ayat ini sudah menegaskan bahwa Allah Bapa itu tidak dapat terhampiri, tidak dapat dilihat. Maka dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menyatakan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam Yohanes 5:37, Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Kalau kita tanya kepada pendeta, itu dia mutar-mutar dari Matius sampai Tikus. Kita tanya kepada Yesus saja. Yesus, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Yohanes 3:4. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Yesus, apakah benar engkau menyampaikan firman Allah? Benar. Mana dalilnya? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus, engkau itu siapa? Allah Bapa. Apakah Allah Bapa itu Sorry, Tuhan? Bang. Ya Tuhan. Jangan ngomong sus Yesus ya. Jangan ngomong sus Yesus. Ya, oke, sabar. Gantian kita. Nanti habis giliran kamu. Gantian dulu. Gantian kita. Oke. Allah Bapa itu siapa? Oh, Allah Bapa itu adalah Tuhan. Dalilnya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus, apakah Tuhan langit dan bumi itu adalah Tuhan aku dan Tuhan kamu juga? Iya, Tuhan kita berdua. Dalilnya mana? Yohanes 20 nomor 17. Jangan dulu memegang aku. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus, tetapi kata baby monkey mengatakan kamu Tuhan. Apa kata Yesus dalam Yohanes 5:30? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Tapi pendeta-pendeta suruh memanggil kamu Tuhan. Maka apa kata Yesus dalam Matius 7, 21, 22, 23? Barang siapa yang bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, berdiskusi dengan loading demi namamu. Maka di 23 apa kata Yesus? Enyalah kau dari hadapanku, sang pembuat kejahatan babi. Silakan mimpi dengan indah, ya. Silakan kamu. Semoga itu bisa menjadi satu pelajaran buat kamu agar jangan sok-sok ketika berdiskusi dengan apologet Islam, ya. Karena kita di sini yang kita kedepankan itu bukan congor, tetapi kita depankan itu adalah ilmu. Hargai gelar saya PST, Peneliti Sekolah Teologi, JMC, jangan modal congor. Sekarang siapa yang mimpi buruk? Ya, selamat menikmati.